Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Sinta Dearava dengan NIM 2317010058. Saya Nuradina dengan NIM 2317011004. Saya Zizka Ramadhani dengan NIM 2317011078. Selamat siang Pak. Siang. Kami mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara. Kami mewawancari Bapak dengan topik seputar manajemen stres dan manajemen perubahan. Sebelumnya kami ingin Bapak satu narasumber kami untuk memperkenalkan diri. Siapa dan jabatannya Bapak? Oke, nama saya Tony ya. Nama saya Tony. Lengkapnya Tony Lim. Oke. Sebagai pimpinan nomor 5 lagi. Oke, di 7 Timur ya. Yang bergerak di bidang makanan. Ya, berupa mie atau PTL dan sejenisnya. Oke. Ya. Ini kami mengajukan beberapa pertanyaan. Oke. Yang pertama, apa yang Bapak lakukan selaku atasan agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif sehingga dapat mengurangi resiko stres pada karyawan? Oke. Pertama-tama satu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman ya, udah pastinya. Yang nyaman. Tentunya dengan cara apa? Dengan seorang pimpinan itu harus memiliki kedewasaan emosional. Oke, kedewasaan emosional terutama bahwa satu bisa mengatasi konflik. Oke, mengatasi konflik, kemudian bisa melihat dengan jelas permasalahan-permasalahan yang muncul. Ketiga, dan tak kalah penting, seorang pimpinan itu harus mampu memberikan solusi, gitu loh. Harus bisa memberikan solusi. Apabila semua itu nggak terpenuhi, tentu karyawan pasti bingung, ya kan? Namanya dunia kerja itu kan pasti ada masalah. Ya, ada aja masalah, baik masalah di administrasi, baik itu masalah operasional, baik itu masalah yang mungkin timbul di eksternal daripada perusahaan ini sendiri, ya. Jadi tentu kita harus bisa memberikan solusi. Nah, jadi dengan adanya solusi, otomatis karyawan itu kan merasa ada satu orang yang bisa jadi sandaran gitu. Apabila ada apa-apa, di sini dia tempat mengadu, gitu, ya kan? Maka bagaimana tekanan itu stres, namanya kan? Oke? Lagi. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa cara terbaik Bapak untuk membangun kebersamaan dalam tim? Cara membangun kebersamaan, ya. Itu intinya kan pabrik ini kan kita semua bekerja di sini, ya, baik itu atasan, baik itu bawahan, itu harus kita anggap sebagai satu tim, satu keluarga besar. Nah, kita harus menganggap kita ini semua satu keluarga besar. Jangan pernah sekali-sekali kita ciptakan gap atau cuma pemisah antara kita sama kawan. Ya, seperti kembali lagi tadi yang seperti yang saya bilang, kalau kita sudah membuat anggota nantinya nggak nyaman, otomatis anggota makin jauh sama kita, makin jauh. Ya, mana ada bersama lagi. Ya, jadi kita harus bisa membuat nyaman, membuat anggota itu tenang. Terus jangan pernah membela-bela saya atas kami atau kawan saya. Kita anggap kita ini satu keluarga. Kita harus menganggap kita ini semua satu keluarga besar. Jadi jangan ada yang merasa, oh saya ini posisi ini gitu loh kan. Nah, attitude yang harus kita jaga. Itu yang kita sebut attitude. Sikap, ya, sikap arogan, sikap sombong. Nggak pernah akan seorang pimpinan itu nggak akan bisa menciptakan satu kebersamaan. Bahkan nanti sesama karyawan bisa selisih paham jadinya kan. Lagi. Selanjutnya Pak, menurut Bapak apakah ada kesulitan dalam menerapkan manajemen dari bawahan Bapak? Nggak ada. Yang dibutuhkan apa? Sebenarnya kalau untuk memimpin bawahan ini gampang susah. Karena kenapa saya bilang gampang susah? Gampangnya itu ya karena kan kita pimpinan kita atas pimpinan. Jadi kita bicara orang itu masih menurut, ya kan? Nah susahnya gimana? Karakter manusia ini beda-beda gitu. Karakter manusia itu beda-beda. Tidak semua yang seperti yang kita bayangkan tadi, yang seperti umpamanya si A kita cakap dia terus mau dengar. Kemungkinan si B si C nggak mau, gitu loh. Butuh apa? Ketegasan daripada seorang atasan. Gitu aja. Ya, jalankan semua komitmen dengan konsisten. Jalankan semua komitmen dengan konsisten. Artinya apa? Artinya kalau kamu begini, penaltinya pasti seperti ini. Kalau kamu begini, hukuman dari saya pasti seperti ini. Ya ini kita harus menjalankan benar-benar. Ya, peraturan semua wajib ada. Semua wajib ada. Jadi kalau kita tidak tegas, kita tidak artinya tidak memonitor anggota, kita nggak mungkin bisa memanage orang ini. Kita nggak mungkin. Nah,
jadi sepanjang ini produksi berjalan tiap hari, kita harus tahu. Turun ke lapangan, kita tengok, oh anggota kita ini kerjanya seperti apa, oh anggota ini benar nggak kerja, oh anggota ini sering libur nggak, sering cuti nggak, sering break nggak, ini orang kan gitu kan. Nah, jadi semua itu yang harus kita lihat, semua itu yang harus kita lihat. Itulah namanya saya memanage anggota saya. Ada yang tidak sesuai, pasti saya tegur. Ada yang tidak sesuai dengan peraturan saya atau perintah saya, pasti saya tegur. Nah, jadi intinya tegas.